Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan para jamaah rahimahullah, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan berupa kesehatan bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Iqra dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Amin. Bapak, Ibu, dan para jamaah, sebelum kita mulai kajian, marilah acara pada pagi ini kita awali. Kita buka bersama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada beliau Bapak Ustaz Bapak Haris Bahri Rahman, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah, senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berusaha mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan maksimal setiap individu dan menghindari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntunkan suri tauladan yang baik sehingga kita mengetahui jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, kita lanjutkan. Pada bahasan kemarin telah kita jelaskan tentang tata cara pensucian madhi, bahwasanya madhi itu najis. Menurut pendapat dari mayoritas ulama, madhi itu dicucikan dengan mencuci yang keluar, tempat yang keluar saja itu sudah cukup. Tetapi sebagian ulama memandang dalam hal ini mazhab Hambali harus seluruhnya dicuci menika, tidak hanya tempat yang keluar. Karena beberapa alasan. Yang pertama, bahwasanya yang dinamakan mencuci di sini itu mencuci semuanya. Mencuci sebagian itu membutuhkan qarinah yang kuat, dalil yang kuat, yang dinamakan mencuci kemaluan itu semuanya.
Jadi tidak setengah menika. Kemudian yang kedua adalah madhi itu dari sisi keluarnya seperti mani, karena disebabkan oleh syahwat menika. Tetapi perbedaannya adalah kalau mani menika keluar dengan ada rasa yang berbeda. Kalau madhi tidak terasa, sehingga madhi yang keluar itu dinamakan junub kecil. Kalau junub besar ya mani, mengguyur seluruh tubuh, tidak boleh ada yang tidak kena air. Tetapi kalau madhi junub kecil, kalau mani junub besar tadi, junub kecil cukup diwakili dengan seluruh kemaluannya menika harus terkena air, sehingga diharapkan syahwat menika bisa reda dalam hal ini. Maka yang lebih afdol memang seluruhnya, tidak hanya tempat yang keluar sebagaimana yang dijelaskan pada bahasan kemarin. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu, hadis yang nomor 24 masih tentang Kitabut Thaharah, an Abad bin Tamim, dari Abad bin Tamim, an Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini. Qala, ia Abad bin Tamim berkata, Abdullah bin Zaid bin Asim, ia Abdullah bin Zaid bin Asim berkata, syukiya, diadukan, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu, seseorang, yukhayyalu, yang dihayalkan, ilaihi, kepadanya, diduga, bisa diartikan begitu, ilaihi, kepadanya, annahu yajidu syai'a, sesungguhnya ia mendapatkan sesuatu yang keluar fi shalah, di dalam salat. Jadi dia merasa ada sesuatu yang keluar menika ketika salat dari belakangnya, dalam hal ini belakangnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajidu rihan, jangan ia menoleh sampai mendengar suara atau mendapatkan bau. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sebagaimana disebutkan Imam Nawawi, itu termasuk hadis yang menyusun, menghimpun kaedah-kaedah besar di dalam Islam, sehingga dari hadis ini dibangun kaedah Islam al-yaqinu, sami-sami, la yuzalu bisyak, al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Islam itu dibangun atas dasar keyakinan, bukan keraguan-raguan, bukan jarene. Jadi kalau ada kabar di dalam Islam, tidak bisa kisah kabar itu langsung dibenarkan. Jarene wali iki ngatakan gini-gini, itu jarene nggak bisa dijadikan sebuah kebenaran. Bapak Ibu yang tersebar di masyarakat, kisah-kisah yang tidak bisa kisah ini dipastikan kebenarannya. Contohnya, jarene Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo menika topo ning gone kali pirang tahun, orang ngerti jamaah, itu jarene, dan dia dapat wali dari topo ning
kali. Yang seperti ini nggak benar, karena sanatnya, kabarnya nggak ada. Jenengan dapat dari kabar dari mana? Jarini dari mana? Kecuali kalau bisa menyebutkan sanatnya sampai orangnya itu dan diperiksa orangnya, kredibilitasnya satu persatu, jujur atau tidak. Seperti berita ada teng Surabaya itu makam itu sampai 8 jamaah, namanya Mbah Soleh. Gara-gara Sunan Ampel nek panjenengan wonten mriko nanti akan ada makam 8 napa 7 niku. Itu Mbah Soleh jeneng. Sunan Ampel itu nyeletuk ketika musolahnya kotor, seandainya ada Mbah Soleh, musola ini akan bersih. Itu sampai 8 kali urip terus. Wis mati urip meneh. Wis mati urip meneh. Dikubur sampai 8. Niki bener napa mboten? Tidak bisa dipastikan kebenarannya. Di Islam itu dibangun atas keyakinan. Makanya Abdullah bin Mubarak, beliau pernah mengatakan dalam kalamnya masyhur, al-isnadu minad-din. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Falaulal isnad, kalau tidak ada sanad, seandainya nggak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Tentu orang akan mengatakan sekehendaknya, sakarpe dewi. Sehingga sekarang ada yang ngakuni ngomong basa semut, ngomong basa malaikat, ngomong basa jin, wis ora jelas kabeh. Niku kalau agama seperti itu, ya sudah. Niku jadinya gato lucu. Agama saenake dewe menika. Islam itu dibangun atas dasar keyakinan. Ketika menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi beliau mencantumkan di dalam kitabnya hadzal hadis kama dzakara an-Nawawi rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, min qawaidil Islamil 'ammah, termasuk dari kaedah-kaedah Islam yang menyeluruh, wa usulihi, dan pokok-pokok Islam menika, allati tubna alaihi al-ahkamu al-katsirah al-jalilah, yang hukum-hukum Islam banyak dibangun atas dasar hadis ini. Sehingga Bapak Ibu, kalau panjenengan pas sholat ada sesuatu yang keluar, jangan dibatalkan sholatnya sampai kata Nabi mendengar suara dot, atau kalau nggak suara nggih bau. Karena kentut itu ada 2, dot nopo ces. Niku biasanya lebih ambu pundi? Lebih sing ces. Kadang kroso kok ana sing keluar, jangan jenengan menoleh, karena itu was-was yang ditimbulkan oleh setan untuk mengganggu sholat jenengan. Kroso grunjal begitu, jangan keluar, terkecuali grunjale gede, orang krungu tapi gede ya, jenengan yakin ya batal. Kalau grunjale cilik gretek gitu, nah itu urat mungkin. Atau ada yang netes di depan menika, jenengan jangan langsung membatalke, bisa jadi itu air yang keluar ketika setelah buang air. Tapi nek mboten pas bilas buang air menika, ya berarti nguyuh beser menika. Bagaimana hukumnya orang yang beser ketika sholat keluar? Kalau sering dimakfu Bapak Ibu, kalau sering dan tidak bisa dihindari, istilahnya kelepe sampun dol menika dimakfu. Karena kalau dibatalke terus nggak rampung-rampung, dan itu sangat memberatkan. Ada kaidah Islam, al-masyaqqatu tajlibut taisir, keadaan yang susah mendatangkan kemudahan. Karena ini gonta ganti terus,
buntak itu berat sekali. Ketika mau sholat lagi baru dibersihkan, ngoten. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Islam wahia annal asla baqaul asya' al mutayaqqanati ala hukmiha. Sesungguhnya asli dari keadaan itu yang tersisa dari hukumnya, keadaan itu tetap kondisi semula. Dari hadis ini selain ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Wonten kaidah malih dari hadis ini di dalam usul fikih, al-aslu sami-sami baqa'u makana ala makana. Hafal nggih Bapak Ibu? Diulangi malih. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Hafal sampun? Ping pira niki? Al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, ini dihafalke. Al-aslu asal, baqa'u makana ala makana, asal dari tetapnya sesuatu itu pada kondisi semula. Asal tetapnya sesuatu pada kondisi semula. Jadi kalau panjenengan menika contoh aplikasinya ragu-ragu apakah saya sudah wudu atau belum ya, wis batal, tapi ragu-ragu sudah wudu atau belum, keadaan asalnya nopo? Batal. Berarti yang dipilih wudu atau tidak? Wudu, karena ragu-ragu sudah wudu atau belum, sebelumnya wis batal. Nah, keadaan sebelumnya yang tetap menika batal. Jenengan kalau ingin menghilangkan keraguan, wudu, ragu-ragunya sudah wudu atau belum. Tetapi kalau saya balik belum batal, ragu-ragu saya sudah punya wudu, sebelumnya sudah punya wudu, saya batal atau tidak ya? Yang dipilih yang mana? Tidak batal sampai yakin dot nopo ces mau sama. Sampai yakin dot nopo ces. Keadaan semula boten batal, suci, ragu-ragunya batal atau tidak. Maka yang dipilih adalah tidak batal, kecuali yakin betul-betul jenengan batal. Ya, Islam itu gampang sekali. Dalam tingkatan usul fikih ada beberapa tingkatan. Yang paling atas, yang paling bawah dulu. Yang paling bawah dalam masalah keyakinan, di dalam usul fikih ada beberapa tingkatan. Yang paling bawah namanya wahmun itu praduga yang sangat lemah sekali, praduga yang sangat lemah, istilahnya wahmun, lemah sekali. Kemudian di atas wahmun, atasnya jamaah ada namanya syak. Syak itu maknanya pun ragu-ragu. Bahasa Arabnya syakun, ragu-ragu. Ragu-ragu itu prosentasinya 50%, tidak lebih dari 50%. Jadi setengahnya yang mana itu ragu-ragu jamaah, kanan atau kiri ya ragu-ragu. Prosentasenya 50%, 50%. Istilahnya nopo? Halo? 50-50. Nah, ini syak 50-50. Nah, istilahnya syak. Kemudian di atasnya syak 50% sedikit namanya Zon itu dugaan. Kalau waham tadi praduga sangat lemah. Kalau zon ini
dugaan agak kuat. Meskipun dugaan agak kuat jamaah, tidak boleh juga dugaan ini dijadikan pembenaran, tidak boleh. Dugaan itu kadang benar, kadang salah. Makanya Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian dugaan itu dosa. Maksudnya dugaan ini nggak ada indikasi mengarah bukti ke sana. Ini tidak boleh. Kalau ada indikasi, dugaan ini bisa diteruskan. Nah, bisa juga dijadikan untuk mencari kebenaran. Zon 50% lebih sedikit. Kemudian di atasnya zon menika wonten ghalabatu zon. Prosentasenya 70% ke atas sedikit. Ghalabatu zon ini mulai bisa dijadikan pijakan kebenaran. Kemudian yang paling tinggi menika yakin, al-yakin. Yakin itu sampai 100%. Bapak Ibu, yakin itu juga ada beberapa pembagian. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau jelasin satu-satu. Ilmul yakin, ilmu mutawatir, yakin, semuanya orang itu yakin, gak ada yang gak yakin. Contohnya geni iku panas, panjenengan yakin? Sopo sing gak yakin? Yang gak yakin coba tangannya dilebokno geni, okay? Ya itu ilmul yakin. Orang yakin geni itu panas, kemudian nggak mangan itu lapar, itu baru dibangun dari sisi ilmu meniko. Terus juga nek nggak belajar itu menyebabkan bodoh, itu ainul yakin. Kemudian ada lagi ainul yakin. Ainul yakin melihat sendiri. Melihat sendiri ada seseorang yang kena api atau terbakar, ngelocot, lihat sendiri di depan matanya, menjadi ke atas lagi. Padahal yakin itu sudah 100%, tambah mantep, bener, geni iku panas. Lihat mata kepalanya sendiri, kalau tidak belajar orang itu menyebabkan bodoh, contohnya antri. Kalau tidak murojaah itu nanti Qur'annya tidak lancar. Itu ilmu yakin, ainul yakin. Ada lagi yang paling tinggi menika hakul yakin. Hakul yakin itu mengalami sendiri. Hakul yakin itu mengalami sendiri. Dia kena geni, terbakar, mboten sengaja. Nah, itu ternyata geni itu panas. Hakul yakin wis niku. Nah, ini tingkatan di dalam usul fikih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fala ya'dilu anha li mujarradi syukuk wadh-dhunun. Maka seseorang itu tidak boleh bergeser karena muni keraguan dan dugaan menika. Sawa'an qawiyat asyukuk au dha'ufat, sama saja apakah keraguannya itu kuat atau lemah. Madamat lam yattasil ila darajatil yakin, selama belum sampai pada derajat yakin. Nah, di antaranya ya itu tadi, dia ragu-ragu ini kentut atau tidak, jenengan teruskan sholat, terkecuali krungu suwarane atau ambune ces napa dot niku. Fama damal insanu mutayaqqinan lit-taharah, maka selama seseorang itu yakin suci, thumma syakka fil hadath fal aslu baqa'u taharatihi,
Selama orang itu meyakini yakin, kemudian dia ragu-ragu dalam hadas, maka aslinya dia itu tetap suci menika, tidak batal. Begitu juga sebaliknya, kalau seseorang itu yakin dalam keadaan batal, kemudian dia ragu-ragu dalam kesuciannya, maka aslinya dia itu batal. Dalam hadis ini bermanfaat sekali. Nabi SAW beliau menjelaskan dalam kondisi yang disertai dengan peristiwa contoh menika. Wa min dzalik adadur rakaati fis shalah, ya, termasuk juga bisa dipraktekkan rakaat salat. Panjenengan ragu-ragu rakaat 2 atau 3, yang dipilih yang mana? Yang yakin yang mana? 2. Yang ragu-ragu 3, berarti 2. Panjenengan yakinnya 2. Tentunya dalam hal ini setelah mengingat-ingat. Makanya kalau dalam jamaah sholat tidak dibutuhkan, sebagian ulama mengatakan sampai yakin. Ingat-ingat sampai yakin angel. Nek pas jamaah ada korektornya, makmum, wonten makmum, santai mawon, sing diambil 2, 3 atau 4, yang diambil yang mana? 3. Mangke dibenarke makmum, jenengan ambil yang yakin itu 3 menika. Yang 4 ini meragukan, karena aslinya seseorang itu belum melakukan sampai dia yakin betul. Nah, ternyata dianggap 3, oh ternyata 4. Subhanallah. Nek jamaah tidak harus 100%, tetapi kalau sholat sendiri harus 100%. Karena sholat sendiri tidak ada korektornya, tidak ada yang ngoreksi. Mungkin nek sholat sunnah nopo-nopo, nek ono sing negur subhanallah ning guri, ora ono apa-apa, medeni wong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat sunnah sendiri atau sholat di rumah itu harus dibangun pondasi yakin. Seperti juga contohnya tawaf muter ragu-ragu, iki piro yo ping tawafku 5 atau 6, yang diambil yang mana? 5. Yakinnya 5, 6 itu belum dia lakukan, maka dia mengambil 5 ini, kemudian dia menyempurnakan tawaf 2 kali lagi menika. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa min dzalika, dan contohnya adalah adadur rakaati fis shalah, jumlah rakaat salat. Contohnya lagi sepersusuan yang diharamkan 4. Ragu-ragu, ini dulu pernah nyusu berapa kali? Saudara sepersusuan 3 atau 4, yang diambil yang mana? 3. Yang diambil menikoti 3 meniko, karena dia ragu-ragu di dalam 4 niku. Faman tayaqqana thalathan masalan, siapa yang yakin 3 misalkan, wa syakka fir rabi'ah, dan ragu-ragu di dalam 4, fal aslu adamuha, maka asalnya 4 itu tidak ada, asalnya adalah 3 menika. You understand ini? Ya. Wa min dzalik man syakka fi talaqi zaujatihi, dan termasuk contohnya adalah seseorang yang ragu-ragu talak pasangannya, istrinya. Aslannya dalam hal ini dia tidak mentalak, asalnya tidak mentalak. Fal aslu baqaun nikah, asalnya menikah dia tetap dalam keadaan nikah. Misalkan dia pas marah begitu dengan istrinya, terus dia keceplosan mengatakan, kamu pergi ke rumah orang tuamu. Dia ragu-ragu dalam ini, itu jatuh talak atau tidak? Ya, asalnya tidak jatuh talak. Nah, karena dia mengatakan pergiku dolan dhisik ning wong tuamu, tidak jatuh talak menika. Kamu
ngungsi dulu ke rumah ibumu, bapakmu. Maka dalam hal ini asalnya tidak jatuh talak, dan hendaknya tidak mudah mengatakan seperti itu seorang suami ketika ada sesuatu menikah. Wa hadza minal masaili al-katsirah allati la takhfa. Dan dalam masalah ini banyak sekali contoh-contohnya yang sudah jelas menikah. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama adalah al-awwalu al-qaidatul 'ammah, kaidah yang umum yang Islam itu sudah menjelaskannya, annal asla baqa'u ma kana 'ala ma kana. Asal sesuatu itu tetap kondisi semula. Tadi sudah saya jelaskan, tetap kondisi semula. Kalau ada yang meragukan tidak perlu ditoleh. Keraguan ini nggak perlu menoleh. Karena kalau sudah sampai was-was itu sudah nggak perlu diperhatikan. Cukup panjenengan kalau sudah was-was menika ta'awud, auzubillahi minasyaitonirrajim, meludah di sisi kiri. Tapi lihat dulu ada orang tidak. Nek wonten tiang ya ojo. Kiri bawah. Nek di masjid ya ojo. Kalau di masjid jangan. Di tanah maksud saya. Kemudian yang kedua adalah anna mujarrad syakki fil hadath. Sesungguhnya murni keraguan di dalam hadas la yubtilul wudu, tidak membatalkan wudu, walas shalah, dan juga tidak membatalkan salat. Harus dibangun atas dasar keyakinan. Yang ketiga, tahrimul insirafi minas shalah li ghairi sababin bayyinin. Haramnya menoleh di dalam salat karena sebab yang jelas. Kalau ada sebabnya boleh menoleh. Contohnya ada sebab seorang itu boleh menoleh di dalam sholatnya menikah. Abu Bakar As-Siddiq pernah ngimami sholat ketika Nabi itu sakit. Nabi di tengah-tengah sholat beliau datang menikah jamaah. Menjadi makmum Abu Bakar. Abu Bakar ngelirik sidik. Ya. Kemudian Nabi menyuruh lanjutkan. Tapi lanjutkan kasih kode dengan tangan menikah. Dalam hal ini tidak mengapa. Noleh yang dibutuhkan ketika ada anak kita di kamar tidur ibu yang sholat di rumah mau terjatuh, jenengan melirik sidik niki, wah ceblok, tapi aja ngomong api ceblok ya batal. Nah, jenengan boleh geser kemudian menyelamatkan dulu, atau melirik ada bahaya boleh, apalagi sholat khauf boleh, kemana-mana pandangannya menikah boleh, karena berjaga-jaga ada musuh khawatir tiba-tiba menyerang. Nah, menoleh itu kalau ada sebabnya dibolehkan. Termasuk mendahului imam, ada sebabnya dibolehkan. Pernah Hasan Husain mainan di atas punggung Nabi, ke atas punggung Nabi kuda-kudaan. Nabi sujudnya lama. Sujudnya Nabi kok lama, ternyata ada cucu beliau yang bermain di atas punggung beliau. Ada sahabat yang nginjeng sidik. Dikira Nabi itu terjadi apa-apa, khawatir. Kok lama sekali, sampai 5 menitan lebih sujudnya. Sing diwaca diinjek, oh enggak apa-apa. Tapi enggak muni enggak apa-apa. Nek muni enggak apa-apa batal salatnya menika. Kemudian melanjutkan salat. Yang keempat, an-riha al-kharijata. Sesungguhnya bau yang keluar minad dubur, dari dubur belakang, bisautin, dengan suara, au bi ghairi sautin, atau tanpa suara, naqidatun lil wudu, itu membatalkan wudu. Jadi pembatal wudu diantaranya keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Ini disepakati ulama. Ini pembatal wudu itu ada yang disepakati, ada yang tidak. Satu yang disepakati, keluar sesuatu
dari kubul maupun dubur. Ini disepakati ulama. Kemudian yang kedua, pembatal wudhu, hilangnya akal. Tidur sudah tidak sadar, itu batal, disepakati oleh para ulama. Tidur dengan tidak sadar ini syaratnya tidurnya terlentang. Terlentang menikah. Terlentang niki semuanya ulama sepakat wudunya batal kalau sudah tidak sadar. Hilangnya akal, gila, ini membatalkan wudu juga otomatis. Yang diperselisihkan ulama ada beberapa. Tidur yang tidurnya ini tidak terlentang, duduk, itu diperselisihkan. Kadang pas khutbah Jumat hati-hati bapak-bapak, turu ora krungu khutbah Jumat sampai kotak di hadapannya enggak melek-melek, dijawil kuaget ngerogoh uang 100. Astagfirullahaladzim. Wis dimasuk astagfirullahaladzim. Niku getuni pitung dino pitung wengi niku. Ya, ini astagfirullah. Nah, ini enggak boleh yang seperti itu. Ketika khutbah Jumat sampai enggak dengar khotib ngomong, nah ini diperselisihkan ulama batal atau tidak. Sebaiknya wudhu, karena ada seorang ulama, kalau lupa namanya jemaah, yang dia sebelumnya berpendapat nek tidur itu duduk ndak batal, sampai dia tahu sendiri ada orang tidur duduk ngentut nggak sadar, diiring sidik, orang sadar tuh, kamu batal? Enggak, saya tidur duduk. Kamu batal, saya dengar kamu ngentut. Saya dengar dia ngeyel. Sing kuat nek iso wudu. Kalau sudah tidak mendengar suara khotib, suara apa-apa wis kelenger. Kemudian diantara yang diperselisihkan ulama, menyentuh kemaluan, itu diperselisihkan. Ada yang membatasi nek menyentuh dengan ini punggung nggak batal, tapi kalau dengan telapak tangan batal. Ada yang mengikat syahwat batal, kalau tidak syahwat tidak batal. Nah, menikah, Bapak Ibu. Kemudian yang diperselisihkan lagi, menyentuh wanita yang bukan mahram. Istri pasangan kita mahram betul Pak? Istri itu ajnabi, bukan mahram, yang menjadi halal karena jalur pernikahan. Mahram artinya yang haram dini, mungkin dinikahi haram itu. Jadi istri itu bukan mahram kita, tapi halal karena dasar pernikahan menikah. Yang mahram kita itu ibu, adik, kemudian bule, itu mahram. Menurut Imam Syafi'i nggak batal, menurut yang lain batal, tapi majelis tarjih mengatakan dalam fatwanya mahram tidak mahram ora batal. Mahram tidak mahram ora batal. Istri sendiri maupun istri yang lain ora batal, tapi nek istri sendiri ora dosa, nek bojo salaman dengan wanita lain dosa menika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, yuradu min sima'i sauti wa wajdani rih fil hadis at-tayaqqun min dzalik. Yang diinginkan dari mendengar suara dan bau itu adalah keyakinan. Maka ketika panjenengan menika yakin meskipun tidak mendengar suara dan tidak mencium bau, niku batal kemawon. Karena grugale gede. Nek sithik ora usah menoleh. Makanya di sini yang diinginkan dari mendengar suara dan juga bau itu yakin. Falau kana la yasma'u wa la yathummu. Maka seandainya tidak mendengar dan tidak mencium, wa tayakkunu, dan dia yakin bi ghairi hadzaini tariqaini, dengan dua cara ini, intaqadha wudunya batal meskipun enggak mendengar dan tidak mendapatkan suara. Demikian Bapak Ibu, hadis yang nomor 24, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, monggo.
dengan jamaah imamnya sudah sepuh. Nggih. Seharusnya sudah 4 khotbah, untuk salam, tapi dia berdiri. Nah, kita ingatkan kewajibannya makmum itu berdiri atau tunggu. Nggih. Itu salat napa, Pak? Salat napa? Salat zuhur misalnya. Salat zuhur nggih. Ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sudah diingatkan oleh makmum menika untuk berdiri ya Pak. Nah, dia duduk sudah. Tapi imam tetap berdiri. Oh, 5 berarti. 5. Jadi imam 5. Tapi makmum kita yakin 4. Atau mungkin sebaliknya ya. Ya. Nah, itu nanti makmum tunggu atau mengikuti. Ya. Makmum dalam hal ini kewajibannya itu sebagai korektor, koreksi dari imam. Makmum itu statusnya korektor dari imam. Maka imam tidak boleh ngeyel. Imamnya malah ngeyel. Padahal makmumnya suwake bilang subhanallah, subhanallah. Karena namanya manusiawi, Bapak Ibu. Kadang ngerasa bener, kadang wis iki koyo ane wis bener. Tapi makmum sing luwih ngerti. Makmum selalu ngerti. Harusnya imam manut makmum koreksinya. Tapi dalam hal ini imam ngeyel, berdiri lagi sehingga 5 rakaatnya apa yang harus dilakukan oleh makmum. Maka dalam hal ini memang terjadi perselisihan pendapat ulama. Yang pas menika jenengan ikuti imam. Jenengan ikuti imam, mangke terakhir sujud sahwi. Nah, karena jamaah itu nek mboten ngikuti imam, enggak ada jamaah menika. Ora ana gunane jamaah. Meskipun imame selenco dalam hal ini sing nanggung imam jamaah. Sing nanggung imam dalam hal ini. Karena imamnya enggak sengaja, kecuali imamnya sengaja. Pernah terjadi ada khalifah yang zalim sekali. Zalim sekali jamaah, dia sengaja sholat zuhur itu ya tadi Pak, lebih dari 4. Kemudian setelah itu dia mengok, mau nambah lagi enggak? Mau nambah lagi tidak. Nah, makmum dalam hal ini ngikuti imam, terus setelah itu sujud sahwi yang nanggung kesalahan menika imam. Apalagi dalam kondisi imam itu tidak tahu. Dalam kondisi imam tidak tahu, semoga Allah memaafkan ke Bapak Ibu. Nek sujud sahwi itu untuk menyempurnakan kesalahan 3, 4 tambah 1 sujud sahwi. Nek wis 5 nggak usah ditambah. Tambah meneh tak kurangi, akhirnya ditambah jadi 6. Yo, sujud sahwi langsung setelahnya. Jadi yang maslahat namanya meskipun imami dalam hal ini dia salah, tapi dia tidak tahu mengikuti imam, setelah itu sujud sahwi ini, sujud sahwi dengan imam. Kalau dia nggak mau sendiri aja Pak. Iya. Kalau dijelaskan, pernah di sini pernah Pak? Belum. Oh iya. Ya, semoga bermanfaat. Kalau imamnya ini harus manut sama makmum. Makmum itu korektornya nggak boleh ngeyel dalam hal ini. Ya, ada lagi Bapak Ibu, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Harus Rahman. Dan untuk saat ini infak terkumpul 272.000. Alhamdulillah. Marilah kajian pada ini kita akhiri, kita membaca kahatul majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.